Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak suatu pagi kamu bangun tidur, sedang cuci muka atau bercermin, lalu tanganmu tidak sengaja menyentuh bagian samping leher dan ada sesuatu di sana, sebuah benjolan kecil, mungkin sebesar kelereng atau biji kacang. Wah, itu momen yang paling bikin jantung berhenti sesaat. Pikiran langsung traveling kemana-mana. Mulai dari ini cuma digigit nyamuk, sampai diagnosis paling mengerikan yang kita baca di internet. Betul sekali. Dokter Google langsung jadi musuh terbesar saat itu. Tapi, fenomena benjolan di leher ini sebenarnya sangat umum kan? Namun seringkali kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik kulit kita. Hari ini kita akan membedah satu istilah medis yang terdengar rumit tapi sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita. Lymphadenitis coli. Nama yang terdengar cantik, tapi rasanya tidak menyenangkan. Lymphadenitis coli. Kalau kita bedah katanya, ini sebenarnya sederhana. Lymphadenitis artinya peradangan pada kelenjar getah bening, dan coli itu istilah anatomi untuk leher. Jadi, secara harfiah, peradangan kelenjar getah bening di leher. Oke, jadi ini soal kelenjar getah bening. Seringkali orang menyebutnya kelenjar tiroid atau gondongan, padahal beda ya. Sangat beda. Ini yang perlu diluruskan. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah negara. Nah, kelenjar getah bening itu adalah pos-pos keamanan atau security checkpoint. Mereka tersebar di seluruh tubuh, tapi paling banyak dan paling mudah diraba ya, di leher, ketiak, dan pangkal paha. Tugas mereka menyaring musuh, bakteri, virus, atau sel abnormal ya. Jadi kalau pos keamanan itu membengkak, artinya sedang ada kerusuhan. Tepat sekali, itu analogi yang sempurna. Kalau benjolan itu muncul, artinya di dalam sana sedang terjadi perang. Pasukan imun kita sedang baku hantam dengan infeksi. Bengkak itu adalah tanda bahwa sistem pertahanan tubuhmu bekerja lembur. Jadi, sebenarnya di satu sisi kita harus berterima kasih pada benjolan itu. Berterima kasih pada rasa sakit dan benjolan, itu konsep yang menarik. Tapi pertanyaannya, musuh macam apa yang biasanya menyerang sampai bikin leher kita bengkak begitu? Nah, ini dia bagian serunya. Leher itu gerbang utama. Apa saja yang masuk lewat mulut dan hidung, sampah-sampah dari kepala, gigi, tenggorokan, semuanya bermuara ke saluran limfa di leher. Penyebab paling ringan, radang tenggorokan, flu biasa, atau sakit gigi. Sakit gigi bisa bikin benjolan di leher? Sangat bisa. Infeksi di akar gigi itu jalurnya langsung ke kelenjar di bawah rahang. Seringkali orang panik ada benjolan, ternyata ada gigi berlubang yang diam-diam infeksi. Tapi kita harus bicara soal konteks yang lebih serius, terutama di negara tropis seperti kita. Ada satu aktor lama yang masih sering jadi penyebab utama lymphadenitis coli. Biar saya tebak, TBC. Betul, tuberkulosis. Kita sering mengira TBC itu cuma soal batuk darah dan paru-paru. Padahal, ada yang namanya TBC kelenjar atau scrofula. Bakteri TBC itu pintar. Dia bisa jalan-jalan keluar dari paru-paru dan bersarang di kelenjar getah bening leher. Ini menarik sekaligus menyeramkan, karena stigma TBC di masyarakat kita kan masih lekat dengan batuk-batuk yang tidak sembuh. Jadi orang bisa saja terkena TBC tanpa batuk, tapi muncul benjolan. Persis, dan karakteristik benjolannya unik. Kalau infeksi biasa karena flu atau sakit gigi, benjolannya biasanya sakit kalau dipegang, kemerahan, dan panas. Itu tanda peradangan akut. Tapi kalau TBC kelenjar, seringkali tidak sakit. Benjolannya muncul pelan-pelan, kadang berderet seperti rantai kalung, makanya disebut scrofula. Dan konsistensinya kenyal. Ini yang bikin orang sering telat berobat. Ah, nggak sakit kok, nanti juga hilang. Padahal itu bom waktu. Nggak sakit kok, nanti juga hilang. Kalimat itu sepertinya mantra penenang sekaligus penghancur bagi banyak orang ya. Kita cenderung mengabaikan alarm tubuh kalau suaranya tidak terlalu bising. Benar, kita baru panik kalau alarmnya sudah memekakkan telinga. Padahal, dalam dunia medis, rasa sakit itu adalah hadiah. Rasa sakit memaksa kita bergerak mencari pertolongan. Yang silent atau diam-diam ini justru yang seringkali menyimpan bahaya lebih besar.
Bicara soal bahaya besar, saya yakin pendengar kita pasti bertanya-tanya soal satu hal, kanker. Kapan kita harus mulai khawatir kalau benjolan itu bukan sekadar infeksi gigi atau TBC, tapi keganasan? Ini pertanyaan sejuta umat, dan wajar untuk takut. Limfoma atau kanker getah bening, atau metastasis, penyebaran dari kanker lain, memang gejalanya mirip. Tapi ada red flags atau bendera merah yang bisa kita kenali sendiri. Apa saja itu? Pertama, konsistensi. Coba raba. Kalau benjolan akibat infeksi biasanya lunak atau kenyal seperti karet penghapus. Tapi kalau keganasan, rasanya keras, seperti batu atau kayu. Keras dan terfiksir, Terfiksir maksudnya. tidak bisa digerakkan. Kalau benjolan infeksi, kita goyangkan sedikit, dia masih ikut bergerak di bawah kulit. Kalau kanker, dia mencengkeram jaringan di sekitarnya. Jadi, diam di tempat. Keras, tidak sakit, tidak bisa digerakkan, dan ukurannya membesar dengan cepat. Ditambah gejala lain seperti berat badan turun drastis tanpa diet, atau keringat malam yang berlebihan. Wow, keringat malam itu spesifik sekali. Sangat spesifik untuk limfoma. Baju bisa sampai basah kuyup padahal AC menyala dingin. Itu tanda metabolisme tubuh sedang kacau balau melawan sel kanker. Tapi ingat ya, jangan langsung self-diagnose setelah mendengar ini. Keras sedikit, langsung vonis diri sendiri. Tetap butuh biopsi untuk memastikan. Nah, biopsi. Ini juga momok. Banyak mitos beredar, jangan dioperasi, jangan dicolok jarum, nanti kankernya malah ngamuk dan menyebar. Pernah dengar itu? Sering sekali. Itu salah satu mitos medis paling berbahaya di masyarakat kita. Logikanya begini, biopsi itu adalah pengambilan sampel untuk tahu siapa musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuhnya apakah bakteri, virus, atau kanker, bagaimana kita memilih senjatanya? Mengobati kanker dengan obat TBC tidak akan mempan, begitu juga sebaliknya. Jadi anggapan bahwa jarum biopsi membuat sel menyebar itu, Hoax. Prosedur medis sudah sangat terstandar untuk mencegah itu. Justru menunda biopsi karena takut mitos. Itulah yang memberi waktu bagi penyakit, entah itu TBC atau kanker, untuk menyebar lebih luas. Kita seringkali lebih takut pada prosedurnya daripada penyakitnya sendiri. Ini paradoks psikologis manusia. menarik ya, kita lebih takut pada ketahuan sakit daripada menjadi sakit. Seolah-olah kalau tidak diperiksa, penyakitnya tidak ada. Schrödinger's disease. Selama kotaknya tidak dibuka, kita anggap kita sehat. Padahal tubuh sudah teriak-teriak lewat benjolan di leher itu. Hei, ada yang salah di sini. Tolong perhatikan aku. Kembali ke lymphadenitis coli yang disebabkan infeksi non-spesifik. Misalnya karena radang tenggorokan atau kelelahan. Apakah itu bisa sembuh sendiri? Bisa. Sistem imun kita itu canggih. Kalau penyebabnya virus flu ringan, istirahat cukup, makan bergizi, benjolan itu akan kempes sendiri dalam 1-2 minggu seiring virusnya kalah. Pos keamanannya tutup karena perang sudah selesai. Tapi, kalau benjolannya menetap lebih dari 2 minggu, atau malah bertambah besar, jangan tawar-menawar ke dokter. Ada tidak sih kebiasaan sehari-hari kita yang memicu kondisi ini, selain kebersihan gigi yang tadi disebutkan? Gaya hidup yang menurunkan imunitas, kurang tidur, stres tinggi, pola makan buruk. Ingat, kelenjar getah bening itu bagian dari sistem imun. Kalau markas besarnya lemah, pos-pos keamanannya juga gampang kewalahan. Dan satu lagi, hati-hati dengan kontak hewan peliharaan, terutama kucing. Kucing? Tunggu, apa hubungannya kucing lucu dengan leher bengkak? Ada penyakit namanya cat scratch disease atau penyakit cakar kucing. Bakteri Bartonella henselae. Kalau kita dicakar atau digigit kucing dan bakterinya masuk, kelenjar getah bening terdekat bisa bengkak besar, seringkali di ketiak atau leher. Jadi, kalau punya anabul di rumah, pastikan kebersihannya dan hati-hati saat bermain. Wah, saya baru tahu itu. Jadi lymphadenitis coli ini benar-benar seperti buku tamu tubuh kita ya. Dia mencatat siapa saja yang baru mampir, entah itu bakteri dari gigi, virus dari udara, atau bakteri dari kucing. Metafora yang bagus. Buku tamu atau kotak hitam pesawat. Dia merekam jejak kejadian. Makanya dokter selalu meraba leher saat pemeriksaan fisik. Bahkan kalau keluhannya cuma demam.
Leher itu informan yang jujur. Tapi sayangnya seringkali kita mengobati sendiri dengan cara-cara yang kurang tepat. Ditempel koyo, dipijat-pijat keras. Aduh, tolong jangan dipijat. Kalau itu infeksi, dipijat malah bisa memecahkan kapsul kelenjarnya dan menyebarkan bakteri ke jaringan sekitar. Kalau itu kanker, memijat bisa merangsang aliran darah yang justru memberi makan sel kankernya. Kalau ada benjolan, prinsip pertamanya hands off. Jangan dipegang-pegang terus, jangan dipencet, jangan dipijat. Hands off, itu catatan penting karena tangan kita gatal sekali ingin mengecek ukurannya setiap 5 menit. Betul, dan itu bikin stres sendiri. Semakin sering diraba, rasanya semakin besar karena iritasi. Lalu kita makin panik. Lingkaran setan. Dari diskusi kita ini, saya menangkap satu hal mendalam. Tubuh kita itu sebenarnya sangat komunikatif. Limfadenitis coli bukan sekadar penyakit, tapi sebuah bahasa. Cara tubuh bilang, saya sedang berjuang untuk kamu. Sangat setuju. Kita sering menganggap tubuh kita sebagai mesin yang harusnya jalan terus tanpa henti. Begitu ada yang macet sedikit, kita marah. Padahal benjolan itu adalah bukti cinta tubuh pada kita. Dia sedang memblokade musuh di leher supaya tidak masuk ke organ vital lain seperti jantung atau otak. Dia mengorbankan dirinya membengkak demi melindungi pusat pemerintahan tubuh. Itu perspektif yang indah sekali. Jadi alih-alih panik atau marah saat menemukan benjolan, mungkin respon pertama kita harusnya apresiasi lalu aksi. Apresiasi kerjanya, lalu bawa ke ahlinya untuk dibantu. Jangan biarkan dia berjuang sendirian terlalu lama. Apalagi kalau sudah berminggu-minggu. Jangan sampai benteng itu jebol. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang tanpa sadar meraba lehernya saat mendengarkan ini, Hahaha, pasti banyak yang begitu sekarang. jika menemukan sesuatu, jangan langsung memvonis diri dengan skenario terburuk, tapi juga jangan abai. Benjolan di leher adalah sinyal, bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi itu cuma sisa pertempuran flu kemarin, atau peringatan untuk segera ke dokter gigi, atau alarm untuk cek kesehatan paru-paru. Intinya, kenali tubuhmu. Sadari perubahannya. Jangan takut pada diagnosis, karena diagnosis yang tepat adalah separuh dari kesembuhan. Dan ingat, kesehatan itu investasi, bukan biaya. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Benar-benar membuka mata bahwa di balik benjolan kecil ada cerita besar tentang pertahanan tubuh kita. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Semoga leher kita semua aman-aman saja ya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap dengarkan tubuhmu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami. Terima kasih.